Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Sijaya, NIM 2341003. Dan kali ini saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk memanajemenkan videografi, atau dalam divisi di KPI itu biasa namanya adalah sinematografi. Nah, apa aja sih yang kita bisa lakukan agar struktur dalam menjalankan videografi ini akan sesuai dengan yang kita inginkan? Oke, langsung saja ke temanya. Nah, ini temanya adalah manajemen videografi. Kita lanjut. Pak, ini lagi ada 7 cara memanajemenkan videografi ini. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Nah, dalam videografi ini kita harus merencanakan apa saja yang harus kita lakukan sebelum membuat video, baik dalam pemilihan tempat, penyusunan dalam skrip, atau penyusunan dalam orang per orang, dan merencanakan akan mulainya kapan dan akan selesainya kapan ini videografi. Nah, itu semua sudah kita rencanakan. Nah, yang kedua ini adalah penyusunan. Di penyusunan ini, sebelumnya sudah saya bilang tadi, dalam perencanaan ini kita ada penyusunan juga. Yang kedua ada penyusunan. Nah, penyusunan ini adalah bagaimana kita membentuk suatu kelompok, di mana kelompok tersebut harus ada pemimpinnya atau sutradaranya yang mengontrol semua kelompok, seperti kameramen, mengontrol audionya, mengontrol tempatnya di mana, supaya videografi tersebut sesuai dengan tema dan sesuai dengan orang minati atau kita minati sebagai pembuat videografi tersebut. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah pengaturan. Nah, dalam pengaturan ini itu adalah bagaimana kita mengatur orang-orang yang ada di dalam proyek videografi ini, mengatur bagaimana mereka melakukan sesuatu yang lebih efisien untuk kita sutradara, bagi kita sutradara misalnya, supaya mereka menjalankan skrip atau cerita dengan lebih mantap atau lebih efisien atau berjalan dengan lancar. Nah, kita mengatur orang-orang tersebut. Lanjut, kita mengatur juga audionya, teman-teman. Audionya seperti apakah audionya ini sudah bagus untuk video ini, atau kita juga mengatur kepada kameranya, apakah kameranya bagus atau kameranya rusak. Nah, itu harus kita atur semua, teman-teman. Pencahayaannya. Nah, oke, itu saja di bagian 3 pengaturan ini. Nah, kita lanjut ke bagian 4. Number 4 ini adalah pemilihan. Nah, itu pemilihan. Bukan itu. Nah, ini. Pemilihan ini adalah bagaimana sebagai kita pembuat videografi ini memilih seperti tema apa yang kita mau, dan tema dari tema tersebut kita pasti memilih tempat yang akan dilaksanakan sesuai tema tersebut. Seperti temanya adalah pasar impres yang dipenuhi dengan bau-bau
cikal bakal masakan emak-emak. Nah itu pasti setelah kita menciptakan tema tersebut, kita akan menyesuaikan dengan tempatnya. Nah tempatnya pasti di Pasar Impres, bukan di Mall of TRM. Nah itu saja. Nah, bagian kelima itu adalah pengeditan. Nah, setelah kita merencanakan, mengaturkan, menyusun, dan memilih tema dan tempatnya, setelah itu semua ada, kita kumpulkan menjadi satu dan kita edit. Karena dengan editan ini kita bisa memperbagus suatu video yang umum atau suatu video yang biasa-biasa saja. Karena editan ini kita bisa menambahkan suatu suasana yang lebih mantap atau suasana, suara, berbagai efek yang lebih membuat kita sebagai orang-orang umum, orang-orang awam ini terpukau. Nah, itu editing, makanya ada editing supaya video tersebut tidak biasa-biasa saja. Oke. Nah, bagian keenam adalah distribusi. Distribusi ini maksudnya apa sih? Distribusi ini adalah bagaimana kita bekerja sama atau bagaimana kita mengaplikasikan kepada siapa. Kepada siapa ini bukan maksud kepada orang ya guys ya, ini kepada siapa ini juga bisa termasuk ke aplikasi. Maksudnya apa? Nah, kan video ini sudah edit, pasti akan dikirim ke platform yang luas supaya orang-orang juga bisa nonton. Seperti apa itu? Seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Nah itu seperti platform itu lah. Nah di situ kita ada distribusi atau kerjasama antara aplikasi tersebut supaya video kita lebih dinonton lebih luas, supaya kita juga ada rasa-rasa bangga dan ketika orang menonton video kita, mau kita melihat suasana, mau kita melihat ekspresi dari orang tersebut atau komenan dari orang-orang ketika menonton video kita. Nah itu di distribusi juga tersebut kita bisa mendapatkan uang. Karena apa? Ketika kita mengupload di YouTube, kita bisa mendapatkan AdSense. Nah AdSense itu apa? AdSense itu ada seperti sistem memberikan uang lah begitu. Intinya dia kayak YouTube ini memberikan kita uang ketika video kita viral atau video kita penuh dengan iklan-iklan yang niat mensponsori video kita. Dan di situ kita dapat uang, dan di situ pun kita lebih bahagia karena hidup tanpa uang bagaikan begitu. Memang dunia ini kejam, harus uang bro. Gak ada uang, gak ada kuasa. Lanjut lagi ke bagian 7. Ini bagian 7 adalah evaluasi bagaimana kita menilai orang-orang tersebut ketika menonton video kita, mau dari like, dislike atau tidak suka, mau dari komenan. Nah timbal balik tersebut kita pasti pelajari apa sih yang menurut mereka itu membuat mereka senang, seperti di video ini, di audio ini, di editing ini. Nah, jadi kita bisa tahu. Atau kebalikannya, bagaimana orang-orang awam tersebut melihat video kita dengan tidak suka. Bagian mana? Apakah bagian editing, videonya, pencahayaannya? Nah, dari situ kita bisa belajar apa yang mereka tidak suka dan mereka suka. Dan setelah kita belajar dari komen tersebut, dari orang-orang lain yang menonton video kita juga harus memilih apakah kita sebagai mahasiswa ini, kita harus memilih bagaimana, apakah itu komenan berdampak negatif to tanpa solusi, dan apakah
komenan tersebut berdampak positif tapi memberikan kritik pedas. Nah, kita pasti memilih yang berdampak positif dan berhubungan dengan kritik pedas, karena selama kritik tersebut mengandung unsur-unsur positif, maka kita ambil itu. Jangan takut mengambil unsur-unsur positif yang ada di dalamnya. Kita filter dulu apakah ini berdampak positif atau tidak. Kita harus berpikir kritis, teman-teman. Oke. Itu saja sih. Ada 7 manajemen videografi menurut saya, dan semoga kalian yang menonton ini bisa mendapatkan ilmu yang menambah ilmu, sama seperti saya juga menambah ilmu, karena orang-orang yang ingin mencari ilmu adalah orang-orang yang ingin bertahan hidup. Camkan itu temu anja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.